wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Nuraini, NIM 2619039. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen dan juga supervisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan sebuah manajemen, yaitu ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah manajemen itu terdapat unsur-unsur dalam manajemen, yaitu yang dikenal dengan 6M. Yang pertama adalah man, manusia, money, uang, material, bahan-bahan, mesin atau mesin, metode, dan market adalah pasar. Untuk yang pertama adalah man atau manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia tidak ada proses bekerja. Kemudian yang kedua adalah money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat ukur dan alat mengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan-bahan. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan material atau bahan baku sebagai salah satu sarana. Sebab material dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa material tidak akan tercapai hasil yang akan dikehendaki. Kemudian yang keempat adalah mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan apresiasi kerja. Produktivitas akan semakin tinggi dengan kehadiran teknologi canggih sebagai pengganti dari tenaga manusia yang terbatas dan memiliki biaya yang relatif besar. Yang kelima adalah metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode kerja atau sistem kerja. Suatu tata cara yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Kemudian unsur yang terakhir adalah market atau pasar. Pasar sebagai ujung tombak dalam aktivitas bisnis, karena di sanalah bisnis dapat mendapatkan keuntungan. Bisnis selalu mengedepankan customer oriented atau market oriented. Dimana sebagai pelaku bisnis, apabila ingin berkembang dan maju, maka harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar. Perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar akan tetap bertahan dan mampu bersaing dalam lingkungan persaingan yang kompetitif. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu ada supervisi. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang terdiri atas dua kata, yakni super dan vision. Vision itu memiliki arti mengamati, mengawasi, dan juga meninjau. Jadi supervisi merupakan kegiatan melihat dan meninjau dari atas dan menilai dari atas apa yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan juga serta kinerja yang staf atau bawahan. Dalam melaksanakan supervisi itu terdapat 4 norma. Yang pertama adalah supervisi tidaklah mencari-cari kesalahan. Maksudnya supervisi tidak mencari-cari kesalahan dari masing-masing objek yang diawasi, namun berupaya untuk menemukan cara tentang bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Norma yang kedua adalah supervisi merupakan suatu proses yang berlanjut. Maksudnya pengawasan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan. Norma yang ketiga adalah supervisi harus menjamin adanya pengambilan koreksi yang tepat. Maksudnya pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan sehingga mencegah berlanjutnya kesalahan dan penyimpangan. Untuk norma yang terakhir adalah supervisi bersifat mendidik dan dinamis. Maksudnya supervisi bersifat mendidik dan dinamis dapat menyebabkan atau menimbulkan semangat untuk memperbaiki, mengurangi, atau meniadakan hal-hal yang dirasa menyimpang, serta dapat pula sebagai fungsi pendorong dan perangsang untuk menerbitkan penyempurnaan kondisi objek supervisi. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup dari supervisi manajerial. Dalam buku kerja pengawas sekolah disebutkan ruang lingkup supervisi manajerial atau pengawasan manajerial meliputi pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembinaan saja, yaitu pembinaan kepala sekolah atau madrasah yang bertujuan yaitu meningkatkan pemahaman dan pengimplementasian kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah madrasah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
untuk mencapai standar nasional pendidikan. Ruang lingkup pembinaan terdiri dari yang pertama, pengelolaan sekolah meliputi penyusunan program sekolah berdasarkan SNP, baik rencana kerja tahunan maupun rencana kerja 4 tahunan. Nah, pelaksanaan program pengawasan dalam evaluasi internal kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. Yang kedua yaitu membantu kepala sekolah madrasah melakukan evaluasi diri sekolah dan merefleksikan hasil-hasilnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan perpustakaan dan laboratorium serta sumber-sumber belajar lainnya. Keempat, kemampuan kepala sekolah dalam membimbing pengembangan program bimbingan konseling. Yang kelima, melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah. Nah, itu saja yang saya jelaskan. Di makalah juga terdapat rinci penjelasan dari ruang lingkup supervisi manajerial. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perlukah manajemen dan supervisi dalam pendidikan. Pentingnya pendidikan yang baik tidak hanya tentang input fisik seperti ruang kelas, guru, dan buku teks, tetapi juga tentang insentif yang mengarah pada pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. Tujuan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Peningkatan kualitas dari seorang guru lebih diutamakan dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Secara rinci, tujuan supervisi menurut Tannenbaum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar. Yang kedua, mengendalikan pengajaran bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belajar berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. Yang keempat, menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kelima, memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Menurut Sahertian, mengemukakan tujuan dari supervisi pendidikan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Sedangkan menurut Supadi, mengemukakan bahwa supervisi pendidikan ditujukan untuk menilai kemampuan guru dalam pembelajaran, kemudian memberikan bantuan untuk mengatasinya dengan menunjukkan berbagai kekurangan yang ada. Tetapi sasarannya adalah mengatasi kekurangan tersebut dengan usaha sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.